Mana dalam kompilasi hukum Islam bila warisan tidak mencukupi membayar utang pewaris, apakah si ahli waris mempunyai kewajiban menggunakan harta pribadinya untuk melunasi utang pewaris? Baik, begini saudara yang bertanya. Dalam hukum Islam, bila ada orang sudah meninggal, artinya positif meninggal, sudah benar-benar meninggal, bukan mati suri, maka hartanya, bapak atau ibu penanya, hartanya namanya disebut tirkah. Bila orang itu meninggal, maka hartanya dengan sendirinya disebut tirkah. Jadi apa tirkah? Tirkah itu harta peninggalan orang yang meninggal. Itu tirkah. Apanya? Bajunya, jamnya, duitnya, tanahnya, apanya aja, semuanya namanya tirkah. Nah, lalu Islam menyoroti ini bagaimana? Sebelum saya menjawab poin pertanyaan, tirkah ini diolah dalam Islam menjadi 5 urutan olahan. Diatur, enggak otomatis jadi warisan, enggak. Tirkah bukan warisan, namanya tirkah. Tirkah ini oleh Islam diatur menjadi 5 aturan. Bisa dilihat di dalam kitab Sibtul Mardini, syarah daripada Rohabiyah, atau dalam kitab Syarah Syamsuri yang orang kita nyebutnya Samsuri, Syamsuri, nama daerah di Mesir, itu menjelaskan dalam hukum waris Islam. Begitu juga dalam berbagai kitab-kitab fiqih mu'tabarah menyebutkan tentang 5 ini. Cuman dari 5 saya buang 1. Nomor 1 saya buang, jarang ada. Disebutnya ta'alluqul mal. Yang pertama, kalau belum zakat kudu dipotong zakat dulu. Ini jarang ada. Contoh begini, kita mau zakat hari Senin, mestinya hari ini zakat kita pas setahun dari dagang kita, cuman hari ini nggak bisa ngeluarin, bank tutup, jadi kan belum zakat. Mestinya zakat kita dari gampang 10 juta jadinya dari dagang nih umpama, belum diambil mati, potong dulu dengan zakat. Jarang kalau begini. Maka istilah saya mau buang nih yang pertama. Yang kedua, ini yang ditanya, namanya duyun. Duyun itu hutang dia ada enggak, begitu. Si almarhum kalau dia punya utang baik kepada Allah atau hutang kepada sesama hamba Allah. Hutang kepada Allah mana? Pernah ninggalin puasa Ramadan enggak waktu hidupnya? Kalau pernah, berapa hari, berapa tahun dia ninggalin puasa, itu namanya utang pada Allah. Udah wajib haji belum? Udah sih, cuma ditar-tar mati, potong dulu, namanya badal haji. Tuh namanya utang sama Allah tuh. Potong-potong dulu, enggak ngomong waris dulu, itu. Ini namanya urusan harta, utang. Begitu juga utang sama orang biasa, sama sesama manusia. Ada utang enggak? Cek. Maka ada orang wafat ninggalin duit 200 miliar. 200 miliar. Saya mau tanya, warisannya banyak nggak?
Enggak, belum tentu. Tanya utangnya berapa? 200 miliar. Kagak ada warisan. Ini dulu dicek utang dulu. Utang beres atau tidak ada utang, masih ada harta. Setelah dipotong utang masih ada. Sebelum saya menjawab yang di bawah ini, masih ada harta. Utang udah. Yang ketiga namanya wasiat. Ada nggak wasiat? Ono tanah yang di Parung itu kasih aja sama Masjid Al-Ikhlas menjadi wakaf buat usahanya, buat nambah-nambahin bayar listrik. Umpama itu wasiat namanya. Maka kemudian dipotong lagi sepertiga paling banyak, 33%, nggak boleh lebih dari itu, dari seluruhnya. Kalau ada wasiat, sesudah wasiat atau nggak ada, keempat namanya disebut tajhiz, biaya kematian. Kan nggak dikubur, biasanya bayar nggak sih? Oh, bayar. Iya kan kudu bayar. Potong-potongin ini kayak kafan, tetek, bengek, kan begitu. Kalau masih ada nomor 5 nih, baru disebut warisan. Tuh, 5. Dari pertanyaannya, bagaimana kalau harta warisannya, artinya saya mau potong hartanya tidak mencukup membayar hutang buat si mayit. Apakah ahli waris itu berkewajiban untuk membayar hutang daripada si almarhum? Kalau ahli warisnya anak-anaknya, duitnya ada lah, dia bisa sukses dari bapaknya. Masa bapaknya punya hutang, rohnya nggak bisa kumpul dengan roh orang baik, dia mau seksa. Orang kalau mati ninggalin hutang, maka rohnya nggak bisa ngumpul. Nih nanti bakal kita jabarin sakaratnya. Jadi kalaulah orang itu meninggal punya hutang, Rasulullah SAW kalau disuruh mau nyolatin mayit, Nabi tolongi si anu meninggal, Nabi tolong sholatin. Apa jawab Nabi? Baik. Enggak. Kata Nabi, balik tanya, punya hutang enggak? Punya. Enggak jadi Nabi nyolatin. Ente aja yang nyolatin. Nabi, kalau orang punya hutang, udah nyampe ke masjid, nanya lagi, punya hutang enggak? Punya. Nabi pulang, ente imamin, anak pulang. Enggak mau. Ada sahabat ngaco, kata sahabat, saya yang nanggung bayar hutangnya Rasulullah. Nabi baru nyolatin, ngimamin. Nabi nggak mau ngimam, repotnya urusan hutang. Maka kita kalau sebagai ahli waris, kalau almarhum itu punya hutang, ya kita bayar. Anta wa maluka li abika, Anda dan harta yang Anda punya milik orang tua Anda. Kasih. Jangan sampai kita jadi anak, emak sama babe gue numpang di rumah gue, tuh anak durhaka. Gimana bapaknya numpang di rumah dia, dia aja punya bapaknya sama emaknya, apalagi harta bendanya. Maka orang tua punya, kasih. Dan anak yang nolongin begitu, anak barakah. Cuman yang ditanya ke ahli warisnya, ya kalau ahli waris ada, dibagi aja. Berapa dia kalau dapat? Laki perempuan, laki bakal dapat 2, ya dia 2 bagian, perempuan sebagian. Begitu timbal balik. Kalau ada juga pada ahli waris. Kalau nggak ada sama bapak punya utang, ya kita anaknya duit dari mana?
Ya, kalau sudah begini disebut wa ilaihi turja'ul. Oh, serahin nama Allah. Kalau kita punya utang, saudara, maka sholat kita kalau 1.000 perak utangnya, sholat yang kita kerjakan 1.000 rakaat bakal dikasihin sama Tuhan utang di akhirat. Daerahnya saya utang sama bapak 1.000, saya nggak bayar sampai mati, maka sholat saya 1.000 rakaat buat bapak. Maka duit kita di orang nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat, tenang aja. Begitu itu tuh kayak begitu. Maka inilah hutang. Begitu hutang nih, ada hubungannya nih dengan catatan yang dari saudara kami nih, Bapak Abdul Aziz. Waktu Rasulullah SAW enggak mau nyolatin, enggak mau ngimamin, punya hutang, kata malaikat Jibril, imamin aja Rasulullah, sebab dia sudah mengerjakan di dunianya bikin atakoh. Nabi, apa tuh atakoh? Ada dua, ada kubro, ada sugro. Kalau kubro baca kulhu waktu masih hidupnya dengan bismillah dapat 100.000 kali. Kalau sugro baca la ilaha illallah, yang tadi saya mau ajarin nih bapak kita nih, 70.000 kali selama hidup. Saya suka bilangin kalau ada jamaah baca ini la ilaha illallah 70.000 dicatat. Mau sehari 500, kalau sehari 1.000 berarti 70 hari, kalau sehari 500 berarti 140 hari. Selesai, bilang saya, ini nampaknya bapak kita ini lapor sama kami, bilang sama kami, begitu maksudnya ini. Nanti terakhir minta sabarnya, doain beliau bikin atap. Kalau dulu di Betawi pakai kacang kedelai kalau udah mati, ada begitu. Atau sekarang juga masih ada yang pakai kacang itu, masih ada. Jangan nunggu mati, kita masih hidup bikin, itu namanya atap. Dulu bukunya kami bagi, ini bapak kita ini, buku saya cukup lama, bisa punya ini, hebat juga ini bapak kita. Itu atap namanya. Bacaan jalan nomor 70.000, enggak mesti sekali duduk, dibikin berapa bulan. La ilallah kalau sehari 500 tinggal dihitung aja, gitu. Itu baca setengah kulhu, namanya atap kubro. Ada doa-doanya. Saya udah bikin buku tuh lama, ini diantaranya itu aturan-aturan. Jadi sehingga kalau ada, ini yang nanya ini, kalau ada bayarin saja. Kalau apalagi ahli warisnya adalah keluarga kita, bapak kita, ibu kita. Kalau ada, ya kalau nggak ada mesrai. Ini namanya enggak ada warisan berarti. Tadi itu yang kami contoh 200 miliar, ini sama nih, berarti enggak ada warisan, wasiat enggak ada, apa enggak ada, karena udah kehabisan. Dengan nomor urut 2 karena ada 5. Begitu urusan duyun hutang, rapihin hutang-hutang, kurang lebih demikian yang kami bisa jawab dari pertanyaan ini. Ada yang lain?